Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Kali ini kita mau main di kolam masteran bawal Ajiro yang berlokasi di Kartosuro. Mungkin yang udah sering lihat video gembong pancing akhir-akhir ini, apalagi kami sering banget pakai umpan ulat Hongkong. Dan kebetulan di kolam ini baru bagus juga pakai ulat Hongkong. Jadi kita akan pakai sekali lagi umpan ulat Hongkong buat masteran atau galatama bawal. Tenang aja, video selanjutnya kalau kita bawalan lagi pasti akan coba umpan yang lain juga. Cuman khusus video kali ini kami akan pakai ulat Hongkong lagi dengan tambahan SNDHA. Jadi segini dulu, kita langsung persiapan aja umpan kita sebelum berangkat nanti malam ke kolam Ajiro. Kami dapat info dari Mas Londo bahwa di kolam Ajiro saat ini sedang bagus banget pakai umpan ulat Hongkong. Ulat Hongkong kali ini cukup kami tambahkan dengan DHA. Pertama, kita harus pisahkan dulu ulat yang ukurannya lebih besar ke dalam wadah kecil dan sisanya difungsikan sebagai bom. Kita bisa pisahkan secukupnya, mungkin sekitar 60 atau 70 ekor. Lalu diberikan DHA sebanyak 5 tetes hanya ke wadah umpannya, sedangkan untuk bomnya kita biarkan polosan aja. DHA sebenarnya memang bisa digunakan untuk semua ikan dan bisa banget ditambahkan ke segala jenis umpan yang bahkan udah jadi. Aroma umpan jadi jika ditambah dengan DHA nggak akan jauh berubah, paling hanya menjadi sedikit lebih amis. Karena sebenarnya DHA itu berfungsi sebagai booster pendukung umpan yang bisa ngebantu menambah daya tarik umpan sehingga ikan bisa lebih notice umpan kita dan jadi lebih responsif, tentu aja saat kondisinya memungkinkan. Kami akhirnya sampai di kolam dan langsung bersiap ikut sesi ketiga. Suasana malam ini cukup ramai dan beberapa lapak udah penuh terisi. Dari awal kelihatan ikan cukup aktif dan di kolam kayak gini biasanya seru kalau udah ketemu ritmenya. Tapi kalau masih meraba-raba, 1 jam bisa kerasa lama banget. Di sesi ketiga ini saya pakai setelan gantung sekitar 3 cm dari dasar kolam, kail pakai Isayama nomor 3, senar 0,30 dan pelampung berukuran 36 mm. Biasanya ikan lebih aktif di dasar kolam pada sesi-sesi awal. Itulah kenapa saya masih memilih main dekat dengan dasaran kolam. Beberapa menit berjalan dan senggolan pun mulai ada. Kadang pelampung mulai gerak dan ulat saya beberapa kali hanya dicuil. Gak lama kemudian Koluge yang duluan narik ikan pertama. Mau imak ngeyel tenan. Waduh. Gandreng. Wah, muslo ban. Entuk iwakne. Oke, yo. Saman, yo. Ulu mana lo? Dopo iki. Cilik neng ngeyel. Jopo ya, Mas. Wah, coba. Mulak no. Tujuh satu, Mas. 4 poin. Apa tuh, Mas? Mas. Kalau kabuk aja, Mas.
Matur nuwun. Waktu terus berjalan dan saya masih belum berhasil menaikkan ikan sama sekali. Ini adalah salah satu momen yang sering terjadi saat kita mancing. Orang lain udah menemukan irama, kita masih sibuk ngebaca ikan. Kalau keburu-buru, biasanya justru akan makin berantakan. Pulang. Matur nuwun. Pripun? Oh. Wah. Kanan. Ngeyel ya Mas ya Pak ya. Tajo. Non nih Mas. Wah ngasih menggang. Nggih. Yo. Walaupun sama-sama pertama kali ke kolam ini, tapi beliau berhasil dapat 6 ekor di sesi ini dan hampir berhasil mengejar total terbanyak di 7 ekor, hanya terpaut 1 ekor. Sedangkan saya harus menerima kenyataan sesi ketiga selesai dengan 0 ekor atau nggak berhasil menaikkan ikan sama sekali. Memang nggak enak, tapi justru dari sesi kayak gini biasanya banyak bahan untuk evaluasi. Kalau selalu enak, malah kita nggak belajar apa-apa. Masuk ke sesi keempat, saya masih dengan piranti yang sama, tapi setelan yang berbeda. Saya naikkan sedikit setelan saya tadi menjadi gantung sekitar 10 cm dari dasar kolam, dan ternyata main nggak terlalu jauh ke depan, malah membuahkan hasil untuk saya. No, gimana no? Dah. Boleh. Oke. Mekrak siji mekrak kabeh. Bijay. Kocok kabeh iki ngene imut. Udah. 3 bos. 3, poin yang pertama. Dapat 57, poin yang 3. Pun mas. Yuk. Dapat 67, poin yang 3. Setelah berhasil memimpin 2 ekor di awal, tiba-tiba Koluke menemukan momentumnya dan irama permainan kembali mulai dia pegang.
Matur nuwun. Manut. Depan, jauh. Kanan. Inilah yang saya suka dari Galatama. Saat fokus dengan total terbanyak, semuanya sangat bergantung pada momentum. Ketika kita berhasil mendapatkan satu ikan, gimana caranya harus bisa menjaga ritme permainan supaya segera bisa mencari ikan yang selanjutnya. Kanan tepi. Kanan tepi. Kanan tepi. Tepi. Matur nuwun. 78, poinnya 2. Keluka terus menambah hasil sampai di angka 6 ekor lagi di sesi ini. Tapi beruntungnya lawannya hanya berhasil mendapatkan 5 ekor. Jadi persaingan total malam ini benar-benar tipis. Saya sendiri hanya berhasil dapat 3 ekor di sesi keempat ini. Set. Untuk umpannya sendiri, ulat Hongkong memang baru bagus banget saat video ini diambil. Apalagi dipadukan dengan DHA yang tadi saya pakai sebanyak 5 tetes. Tapi tetap saya bilang jujur, Esen bukan sebuah alat yang akan membantu kita langsung mendapatkan hasil yang instan. Kalau setelannya masih salah, ritmenya berantakan, belum memahami gimana karakter ikan, biasanya hasilnya juga nggak akan terlalu bagus.
Kalau teman-teman mau coba DHA yang saya pakai malam ini, tinggal cek aja. Kalau penasaran, bisa langsung diorder melalui link yang sudah tertera. Banyak yang pakai untuk berbagai ikan dan cukup sering dipakai teman-teman khususnya untuk main bawal. Jadi segini dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!